Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat ya. Sehingga dengan nikmat ini maka pada malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ini untuk mempelajari atau mengkaji kitab Masailul Jahiliyah. Nah, pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai masalah yang ke-30 ya kalau tidak salah. Ya betul ya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah yang ke-31. Monggo Bapak Ibu yang membawa kitab silahkan dibuka halaman 13. Masalah yang ke-31. Kami bacakan ya. Al-hadiyata wassalasun. Masalah yang ke-31 wahia min a'jabil ayati aydan, termasuk perkara yang menakjubkan juga, mu'adatuhumud dinal ladzi intasabu ilaihi ghayatal adawati, permusuhan mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi. Kepada apa? Ad-dinal ladzi intasabu ilaihi, permusuhan mereka terhadap agama yang mereka menisbatkan kepada agama tersebut. Jadi mereka katanya agama Nabi Musa ya, mengikuti ajaran Nabi Musa. Nah, tetapi mereka justru memusuhi ajaran agama yang mereka menisbatkan dirinya kepada agama tersebut dengan permusuhan yang betul-betul gitu ya, yang keras. Nah, lalu katakan wa mahabbatuhum dinal kufaril ladzina aduhum, sebaliknya mereka justru mencintai agama orang-orang kafir yang memusuhi mereka. Orang kafir yang dimaksud di sini agamanya Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi orang-orang Yahudi mengaku dirinya adalah pengikut Nabi Musa, tapi mereka benci kepada ajaran Nabi Musa. Katanya mereka adalah pengikut Musa. Nah, sementara mereka mencintai agama orang-orang kafir, yang dimaksud ya, agama orang-orang kafir yang di sini, yang agama kekafiran yang dimaksud di sini adalah agamanya Fir'aun dan sekutunya Fir'aun. Nah, mereka mencintai agama kekafiran, yaitu agama orang-orang yang sebenarnya adalah musuh mereka. Aduhum wa adu nabiyahum, dan memusuhi nabi mereka. Wa fitnatahum, dan yang menjadi sebab fitnahnya, munculnya fitnah terhadap dakwah para nabi mereka, yaitu Nabi Musa maksudnya. Ghayatul mahabbah, dengan kecintaan yang betul-betul gitu ya. Nah, ini. Kemudian kama fa'alu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka orang-orang Yahudi ini, orang-orang jahiliyah ini melakukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima atahum bidini Musa, dengan apa yang dibawa oleh beliau, yaitu agamanya Nabi Musa. Jadi sesungguhnya apa yang diajarkan Rasul itu juga ada dalam ajaran agama Nabi Musa. Wattaba'u, tapi mereka justru mengikuti kutubas sihir ya, kitab-kitab sihir, wahya min dini ali Fir'aun, dan itu adalah dari agama
Fir'aun, dari agama yang merupakan warisan dari keluarga Fir'aun atau dari Fir'aun dan sekutu-sekutunya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, di antara orang-orang kebiasaan orang jahiliyah. Jadi mereka ngaku saya beragama ajaran Nabi Musa, tapi justru mereka benci. Sama kalau di kita, dia mengaku dirinya Islam, tapi dia benci kepada Islam. Ada nggak yang seperti itu, Bu sekalian? Banyak. Ya. Ngakunya Islam, bencinya luar biasa kepada Islam. Ya. Dia tahu Rasulullah itu dari Arab, tetapi dia begitu sangat benci kepada Arab gitu ya. Nah, itu ada. Jadi orang yang seperti itu sesungguhnya persis seperti orang jahiliyah. Ngaku-ngaku beragama dengan agamanya Nabi Musa, tapi mereka benci. Justru mereka mencintai agama orang-orang yang memusuhi mereka. Nah, maka tidak sedikit di negeri ini orang Islam yang ngaku dirinya sebagai Muslim, tapi dia begitu benci kepada Islam. Ya. Kepada orang yang berbeda saja dengan mereka, wah bencinya luar biasa. Kan? Kebenciannya luar biasa. Misalnya yang tidak sepaham dengan mereka, mereka tidak suka. Padahal orang yang dianggap tidak sepaham dengan mereka itu sesungguhnya mengikuti Quran dan Sunnah. Contoh misalnya, ada nggak Bapak Ibu orang yang tidak suka terhadap wanita yang bercadar misalnya? Ada ya? Nah, padahal itu ada dasarnya. Ada nggak orang yang tidak suka kepada orang yang berusaha untuk tidak isbal? Ada ya? Yang tidak suka ada atau tidak? Ada. Padahal mereka mau menerapkan sunnah. Tapi ada orang tidak suka. Nah, ketika misalnya ada suatu kajian ya yang membahas tentang perkara-perkara bid'ah. Nah, sementara ada sebagian kaum muslimin melakukannya. Nah, pengajian yang membahas perkara-perkara penting berkaitan mana itu yang bid'ah, mana yang tidak. Ketika itu dilakukan di katakanlah di daerah di mana daerah tersebut masyarakatnya masih banyak melakukan perkara yang bid'ah itu, kira-kira pengajiannya dibiarkan atau dibubarkan? Nah, pasti dibubarkan. Nah, katanya Muslim, katanya cinta kepada Rasulullah. Tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan, mereka akan memusuhinya. Nah, ini sesungguhnya sama dengan orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Begitu juga apa yang digambarkan tadi dalam bab ini. Ya, jadi orang-orang jahiliyah atau orang-orang Yahudi dulu, mereka mengaku sebagai pengikut Musa, beragama dengan agamanya Nabi Musa, tetapi mereka justru meninggalkan ajaran Nabi Musa. Apa buktinya? Buktinya mereka menolak kenabian Muhammad, menolak kerasulan Muhammad. Padahal di dalam kitab Taurat jelas akan datang nanti ya, seorang nabi, penutup para nabi yang kalau dalam Al-Quran sebutkan ismuhu Ahmad ya. Dalam kitab Taurat sebutkan, dalam kitab Injil ya, namanya adalah Ahmad. Mereka paham, mengerti betul, bahkan Allah menggambarkan ya, seakan-akan mereka, pemahaman mereka, pengetahuan mereka terhadap seorang nabi yang akan datang di akhir zaman sebagaimana mereka paham terhadap anak-anak mereka. Tetapi mereka menolak. Padahal itu ada dalam kitab Taurat. Sementara Fir'aun agamanya yang dibangun berbasiskan sihir, itu mereka justru ikuti. Padahal Fir'aun itu kalau kita buka ya dalam surah Ibrahim atau surah Al-A'raf, Al-Baqarah ya. Ibrahim ayat 6, Al-A'raf ayat 141, Al-Baqarah ayat 49. Jelas sekali. Fir'aun itu sangat memusuhi Nabi Musa dan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Wa iqala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Uzkuru nikmatallahi alaikum." Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, id anjakum min ali Fir'aun. Ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yasumunakum su'al azab.
Mereka mengadab kalian dengan adab yang sangat buruk. Wa yudzabbihuna wa yadhbahuna abna'akum, atau yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, Fir'aun menyembelih semua anak laki-laki yang lahir, semua dibunuh oleh Musa karena takut, khawatir kekuasaannya akan diruntuhkan oleh anak yang lahir pada waktu itu. Maka semua anak laki-laki yang lahir disembelih, dibunuh. Nabi Musa, kalau bukan karena karunia dari Allah pun termasuk dibunuh. Tapi ibunya paham, lalu kita semua sudah paham ya ceritanya. Ketika lahir oleh ibunya dimasukkan ke dalam kotak, lalu ditaruh di sungai, lalu terbawalah sampai akhirnya isinya Fir'aun menemukan kotak itu dan isinya adalah Nabi Musa. Lalu kemudian diasuh sampai dewasa. Nah, semua disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum aw nisa'akum. Sementara anak-anak perempuan itu dibiarkan hidup. Ini azab Fir'aun kepada Bani Israel. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan dalam hal yang demikian itu, ini adalah cobaan dari Tuhan kalian yang besar. Surah Ibrahim ayat 6, juga disebutkan nanti dalam surah Al-A'raf ayat 141, Al-Baqarah ayat 49, dengan ada sedikit perbedaan redaksi. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, itu fakta bahwa Fir'aun itu memusuhi Bani Israel, memusuhi ya, pengikut Musa. Lalu kemudian Allah tolong, ditenggelamkanlah Fir'aun ya. Sebagaimana juga disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Nah, lalu selamatlah Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Tapi kemudian Bani Israel ini tidak taat kepada Musa, justru dia ya, malah mengikuti ajaran Fir'aun, yaitu mengikuti sihir-sihirnya Fir'aun. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, yang dimaksud wa mahabbatuhum dinal kufari ladzina aduhum wa adu nabiyahum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ya. Jadi mereka memusuhi nabi mereka dan para pengikut nabi mereka. Tapi justru mereka, orang Fir'aun itu disukai atau dicintai oleh orang-orang Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang waktu itu jahiliyah mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, mana bukti bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu sesungguhnya sama dengan apa yang ada dalam apa yang ada dalam Taurat ya, yang dibawa oleh Musa. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 157 ya, 157. An-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seorang nabi yang ummi yang mereka sudah temukan tertulis di dalam kitab Taurat yang ada di sisi mereka, wal Injil, ada juga dalam kitab Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, di mana nabi ini akan menyeru mereka kepada kebaikan, wa yanhahum anil munkari, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, lalu nabi ini, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, akan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha, dan akan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk, wa yadha'u anhum israhum. Nabi ini akan membebaskan mereka dari beban mereka, wal aglal allati kanat alaihim, dan akan melepaskan belenggu yang ada pada diri mereka. Itu yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka enggak suka. Justru selalu menentang apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya beban-beban yang mereka tanggung tidak bisa diringankan. Bahkan Allah nanti akan mengharamkan sesuatu yang tadinya halal untuk mereka. Disebabkan apa? Ya mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW. Kenapa begitu? Karena mereka hasad, mereka sombong, ya, dengki. Kenapa dengki? Karena Muhammad bukan dari golongan Bani Israel. Nah, itu yang memunculkan kedengkian di dalam hati mereka. Akhirnya mereka sombong, wal iyadzu billah, ya, kita berlindung kepada Allah dari sikap hasad dan sombong ini, dan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka kufur kepada Nabi Muhammad,
mengingkari Rasulullah, pada waktu yang sama sesungguhnya mereka juga sedang mengingkari ajaran Nabi Musa. Karena Allah bilang dalam surah Al-A'raf tadi bahwa sesungguhnya apa yang dibawa oleh Rasul mereka temukan dalam kitab Taurat, ada juga dalam kitab Injil. Lalu kemudian Bapak Ibu dan hadis kalian, apa lalu yang diikuti oleh mereka kalau begitu? Dikatakan di sini, wastabdalu at-taurata bi kutubi sihril lati hiya dinu aduwwihim Fir'aun. Mereka mengganti rujukan yang tadinya mereka merujuk kepada Taurat, tetapi kemudian mereka merujuk kepada sihir, ya, kepada kitab-kitab sihir, dan itu adalah dasar ajaran agama musuh mereka yaitu Fir'aun. Dan waktu itu memang tersebarlah dukun-dukun hampir di setiap kampung. Orang-orang Yahudi itu ada dukun-dukun sebagai tokoh yang ketika ada persoalan maka mereka akan mencari solusi ke dukun-dukun tukang sihir itu. Jadi tersebar luas sihir-sihir. Nah itu yang diikuti oleh mereka, padahal itu ajaran agama musuh mereka yaitu Fir'aun. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka kalau kita tarik ke kondisi kita di sini, begitu ada orang begitu sangat bencinya kepada sesama saudaranya, ya, sesama muslim yang berusaha untuk mengamalkan sunnah. Tapi nampak begitu cintanya mereka kepada orang-orang kafir. Padahal orang kafir itu sangat memusuhi kita sebagai orang Islam. Ayatnya jelas, lan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho darimu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka. Sampai kiamat orang Yahudi, orang Nasrani nggak akan ridho sama kita sampai kita ngikut agama mereka. Lah kok kita malah menunjukkan rasa loyal kita, cinta kita kepada mereka dan menunjukkan kebencian kita kepada saudara muslim. Ada yang kayak gitu kan? Nah, ini. Maka orang yang seperti itu, sekalian, itu sama dengan orang-orang jahiliyah yang digambarkan pada poin yang ke-31 ini. Nah, jadi seakan-akan mereka itu nggak tahu. Hadis-hadis Nabi misalnya, al-mu'minu, ya, orang beriman itu misalnya dengan orang beriman yasuddu ba'duhum akal bunyani yasuddu ba'duhum ba'dha. Jadi orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan kalbunyan, ya, sebuah bangunan yasuddu ba'duhum ba'dha yang seharusnya saling menguatkan satu sama lain, ya. Nah, dalam hadis yang ini dikatakan orang beriman itu dengan sesama orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka, itu ibarat satu tubuh. Kal jasadil wahidi idza stahara minhu udwun tada'a lahu, ya, bil huma was sahar. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit gitu, ya, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan ikut merasakan sakit. Nah, dalam satu riwayat dikatakan demikian. Jadi orang beriman itu saudara, orang-orang muslim sesama muslim saudara. Tapi yang terjadi justru kebalikannya, mereka malah membenci, ya, sebagian kaum muslimin yang berbeda dengan mereka dan mereka menunjukkan cintanya kepada orang-orang kafir. Nah, ini seakan-akan mereka tidak tahu hadis-hadis Nabi tadi, padahal mungkin mereka sudah belajar, bahkan mungkin hafal hadisnya. Tapi yang terjadi justru itu, ya. Maka Allah gambarkan, walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu enggak tahu. Allah gambarkan seakan-akan orang-orang jahiliyah itu, orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu, seakan-akan mereka enggak tahu, padahal mereka udah tahu. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada bahwa akan datang seorang nabi. Lalu kemudian, nah, nabi ini ketika datangnya, saya lanjutkan, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Tapi apa yang terjadi? Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Tapi
orang-orang yang oleh Allah diberi Alkitab, orang Yahudi dan Nasrani waktu itu, nabadha, melempar kitab Allah wara adzuhurihim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, seakan-akan. Kenapa Allah menggunakan ka'annahum la ya'lamun? Karena sesungguhnya mereka tahu sebenarnya, tapi mereka seakan-akan nggak tahu. Nah, ini maka tadi kalau ada saudara kita kok benci kepada sesama saudara yang sesama muslim karena beda pandangan, nah seakan-akan mereka nggak tahu bahwa sesama muslim itu, nah harusnya tidak boleh saling membenci ya. Jadi nggak boleh saling memata-matai, tidak boleh saling hasad ya, saling dengki, tidak boleh saling mencari-cari keburukannya. Sebutkan nanti dalam satu riwayat oleh Nabi SAW. Nah, Bapak sekalian, nah lalu apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang jahiliyah itu mereka benci kepada Nabi SAW. Benci sekali kepada Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka nggak tahu kalau muncul kebencian mereka. Karena apa tadi? Sombong dan hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang tahu, orang yang berilmu, lalu dia tidak ngamalin ilmunya, maka dianggap dia itu nggak tahu. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, al-alimu idza lam ya'mal bi ilmihi fa ka'annahu la ya'lam. Orang berilmu, orang yang udah tahu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia ini seperti orang yang tidak tahu, fa ka'annahu la ya'lam. Kenapa? Li'anna samratal ilmi al-amal. Karena buah ilmu itu adalah amal. Fa idza lam ya'mal salahu wal jahilu sawa. Kalau orang sudah tahu ilmu, lalu dia tidak ngamalin ilmunya, maka antara dia dengan orang jahil sama derajatnya. Jadi sama saja. Dia sudah tahu hadis-hadis Nabi, tahu ayat-ayat Al-Qur'an melarang ini dan itu. Ya. Tapi justru mereka langgar, maka orang yang seperti itu sama dengan orang jahil. Bahkan orang ini azabnya lebih keras daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Dosanya lebih besar. Dalam surah As-Saff ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, kemurkaan di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Jadi orang Yahudi dulu, orang Nasrani tahu, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui. Nah, sama saja kalau kita sudah tahu sesuatu lalu kita tidak lakukan apa yang kita tahu, maka Allah sangat murka kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Nabi menjelaskan dalam satu hadisnya, riwayat Imam Bukhari Muslim, kata beliau, yu'tabir rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan nanti seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliku aktabi batnihi. Fatandaliku aktabu batnihi. Lalu usus di perutnya itu keluar. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru firriha. Lalu mereka berputar-putar dalam keadaan perutnya, ususnya keluar itu seperti berputarnya keledai mengelilingi mesin penggiling gandum. Dulu kalau menggiling gandum pakai alat namanya ar-riha. Yang gerakin siapa? Keledai. Jadi nanti ada orang di hari kiamat di neraka dalam keadaan perutnya terburai, ususnya kemana-mana, dia keliling, muter-muter. Lalu kata Rasulullah, fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka berkumpullah penduduk neraka kepada orang yang muter-muter itu tadi. Jadi ahli neraka, penduduk neraka pada kumpul semua melihat suatu keanehan. Fayakulun, lalu mereka bertanya kepada si fulan ini, ya fulan, malaka, wahai fulan, apa yang terjadi dengan engkau ini? Heran penduduk neraka ini. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari. Bukankah dulu semasa engkau hidup, engkau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar? Engkau tahu ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar engkau lakukan.
Lalu kenapa kok demikian keadaanmu ini? Apa jawaban orang tersebut? Fayaqul, bala, betul. Dulu aku waktu masih hidup sering amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya orang ini berilmu sebenarnya. Bala, kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Betul, dulu saya sering beramar ma'ruf tapi saya tidak pernah melakukan kema'rufan. Wa anha anil munkari wa ati. Benar, saya dulu sering nahi mungkar tapi saya sendiri melakukannya. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini Bapak Ibu serta sekalian, ya, gambaran dari Nabi, nasib orang yang berilmu tapi tidak ngamalin ilmunya, begitulah keadaannya. Dia akan muter-muter dalam keadaan perutnya ya, terbelah ususnya kemana-mana dan akan disaksikan oleh para penduduk neraka disebabkan dia enggak mengamalkan ilmunya. Maka orang Yahudi, orang Nasrani, ketika mereka tidak mau menerima kenabian Muhammad, nah, mereka tahu ilmu tapi enggak tahu ngamalin, begitu keadaannya. Sama seperti kita tahu hadis-hadis Nabi tentang pentingnya menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin gitu ya. Bahkan harus mendukung jika dia mengamalkan sunnah, lah kok malah dimusuhi misalnya. Maka begitulah kelak nanti nasibnya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, lalu kemudian dikatakan oleh Syekh Saleh bin Al-Fauzan ya, fahada minal uqubat. Inilah dia diantara uqubat, hukuman dari Allah, annal insana idza tarakal haqqo yubtala bil batili. Manusia itu kalau meninggalkan kebenaran yang hak maka dia akan dihukum dengan kebatilan. Wa hadhihi sunnah la tatabaddalu wa la tatagayyaru. Beginilah dia sunnatullah, tidak akan pernah berubah. Maka siapa saja yang meninggalkan al-haq, kebenaran, dia akan berada dalam kebatilan. Dan itulah hukuman dari Allah. Maka jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan al-haq ya, kebenaran. Nah, sebagian kaum muslimin ada yang tarakul kitab, au taraku kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Akhadhu bi aqwalin nas gitu. Mengambil perkataan orang. Saya Saleh mengatakan, ya, rahimahullah, menurut pantauan beliau, ada sebagian kaum muslimin sekarang ini mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah. Mereka lebih senang untuk mengambil kata-kata tokoh, kata-kata manusia. Kitab Allah, sunnah Rasulnya ditinggalkan. Ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal yang seperti itu. Nah, akhirnya karena mereka meninggalkan Quran dan sunnah, lalu mengambil kata-kata selain dari Al-Quran dan sunnah, pada akhirnya mereka akan berpaling dengan sendirinya dari Quran sunnah. Mereka tidak suka kepada Quran dan sunnah. Hidupnya akan diatur oleh kata-kata para tokoh yang dikagumi oleh mereka sendiri. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, berbahaya sekali kalau ada orang yang seperti itu. Nah, maka dia akan terus senang dalam kebatilan, tidak senang kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Nah, akhirnya yang terjadi kemudian, mereka mengikuti kesesatan, meninggalkan manhaj atau madhab ahlus sunnah wal jamaah, dan berkumpul dengan orang-orang yang sesat, yang menyelisih Alkitab dan sunnah. Nah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, lebih baik orang yang tidak tahu ya. Orang yang tahu lalu meninggalkan al-haq, ini lebih celaka tadi. Walaupun memang kejahilan itu juga buruk. Dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab Al-Amal bil Ilmi, kata beliau, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Jadi kalau orang bodoh nggak tahu, ya itu berbahaya. Penyakit yang bisa membunuh ya dirinya sendiri. Dulu pernah ada sahabat karena nggak tahu ilmu memberikan fatwa berdasarkan akalnya. Saat itu ya, ketika terjadi peperangan, ada seorang sahabat yang sujah ya, terluka kepalanya. Lalu dia bertanya, apakah saya boleh mengambil rukhsah untuk tidak wudu atau mandi junub? Waktu itu malamnya ihtalam, dia mimpi besar. Nah, disebutkan hadisnya dalam kitab Bulughul Maram. Mimpi junub. Lalu dia bertanya kepada
para sahabat yang ada waktu itu, apakah saya boleh mengambil rukhsah untuk tidak mandi junub? Karena saya junub, tadi malam saya mimpi. Terus saya luka ini kepala saya kena lemparan batu ini dari musuh. Lalu mereka bilang, tidak, kamu tidak boleh mengambil rukhsah, kamu harus mandi junub maksudnya. Akhirnya orang ini mandi. Ketika mandi, karena saking sakitnya nggak kuat menahan sakit, meninggal. Famata, orang ini meninggal dunia. Lalu sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Qatalahumullah. Mereka telah membunuh si fulan. Semoga Allah melaknat mereka. Lalu Rasul bilang, kenapa kalian tidak bertanya? Karena sesungguhnya Syifa'ul i adalah as-su'al. Obat kebodohan itu adalah bertanya kepada orang yang berilmu tentu saja. Nah ini, jadi kebodohan itu daun qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Tetapi wal ilmu silahun. Ilmu itu adalah tameng, ya, silah. Fattakun, tapi juga bisa membunuh. Ilmu itu senjata, ya. Al ilmu silah, ilmu adalah senjata. Fattakun, yang juga bisa membunuh, bahkan membunuh diri sendiri ilmu. Kapan? Idza lam ta'mal bihi, ketika kamu tidak mengamalkan ilmumu itu. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Jadi kalau ada orang punya ilmu itu senjata. Al ilmu silah, tapi fattak itu qatil juga. Kapan dia akan membunuh diri kita? Saat kita tidak mengamalkan ilmu kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Amal bil Ilm. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, ya, penjelasan masalah yang ke-31. Oleh karena itu, setelah kita tahu, maka jangan sampai kita mengikuti mereka. Ketika kita sudah belajar Al-Quran dalam Sunnah, maka sikap kita maka termasuk kita tidak boleh benci kepada kaum muslimin yang mungkin berbeda dengan kita. Kita berusaha untuk menjauhi bid'ah misalnya. Ada sebagian kaum muslimin malah senang dengan perbuatan bid'ah. Kita jangan benci mereka. Kita harus, ya, berusaha mendakwahi mereka, ngasih tahu mereka. Karena cinta kita kepada mereka, sesama kaum muslimin, kita ingin mereka juga sadar, ya, masuk surga. Maka dakwahi mereka, jangan kita benci. Kalau kita benci juga, ya sama berarti. Kalau kita benci sama saudara kita yang mereka senang dengan perbuatan bid'ah atau syirik misalnya, kita benci kepada mereka, ya sama saja kalau gitu. Nah, harusnya kita dakwahi mereka, kita nasihati mereka dengan cara yang tentu saja kita bisa lakukannya, yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang benci kepada kita padahal kita sesama orang beriman. Ya, maka kalau begitu berarti kita sama seperti orang Yahudi. Ya, saya kira ini apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan penjelasan masalah yang ke-31. Selebihnya ada waktu untuk tanya jawab. Ya, silakan Pak Agus. Ya, itu saja. Ya, tidak benar, ya. Jadi kita nggak boleh membenci, ya, sesama orang Islam meskipun berbeda pandangan, pemahaman. Kalau mereka keliru, maka dakwahi mereka. Bukan kita benci orangnya. Yang kita benci adalah amalannya, bukan orangnya. Rasul sering mengatakan, la tabaghadu wala tahasadu wala tajassasu. Ya. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling dengki. Janganlah kalian saling mencari kesalahan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu enggak boleh kita membenci, ya, saling membelakangi, wala tadabaru, saling dengki, saling cari kesalahan, itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Meskipun dia berbeda pendapat dengan kita. Nah, kalau mereka berbeda dan katakanlah saudara kita ini tidak sepemahaman dengan kita,
Ya, maka nasihati, bukan malah dipasang poster lalu dikatakan ini bukan ini bukan ini. Bahkan ada kan sekelompok orang yel-yel gitu, menyebut nama organisasi ini adalah musuh kami katanya. Yang ini apa macam-macam lah, intinya saudaranya sendiri dianggap sebagai musuh, dan itu dilakukan dalam yel-yel bersama-sama. Barangkali ada di antara bapak ibu yang pernah lihat gitu ya. Ada pernah lihat ya, ada ya. Nah, ada itu menunjukkan kebencian kepada sesama muslim. Tapi kepada orang kafir mereka senang, mereka lindungi. Nah, ini tentu kebatilan. Jadi tidak boleh Pak Agus benci kepada sesama kaum muslimin. Kecuali ini ada nanti pengecualian. Kecuali jika orang itu menentang syariat Allah dan Rasulnya. Dia melecehkan syariat Allah dan Rasulullah misalnya. Dia orang Islam, tapi dia melecehkan Quran, melecehkan Sunnah. Menentang Quran, menentang Sunnah. Yang dilanggar yang dilecehkan oleh mereka adalah syariat misalnya. Nah, orang yang seperti ini boleh kita benci, bahkan boleh kita tidak bertanya, tidak menyapa mereka. Sampai kapan? Sampai mereka taubat. Dulu ada seorang sahabat yang tidak ikut perang, pada Nabi menyuruh perang. Dia nggak ikut. Ada beberapa sahabat nggak ikut, termasuk orang-orang munafik. Nah, saya lupa namanya, Malik bin siapa begitu ya. Ketika Rasul pulang, siapa yang tidak ikut perang dipanggil semua oleh Rasul. Tanya satu-satu. Orang munafik gampang saja, punya alasan, bohong nggak masalah. Oh saya begini ya Rasul, saya sakit ya Rasul. Akhirnya ya silakan, ada alasan. Tapi ada 3 orang sahabat yang mereka mengaku salah, tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Mereka tidak sakit, mereka punya perbekalan tapi nggak ikut perang. Lalu apa yang terjadi? Dihukumlah orang ini oleh Rasulullah, sahabat ini. Apa hukumannya? Tidak disapa oleh Nabi, oleh seluruh sahabat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Sampai kapan? Sampai khamsuna yauman, 50 hari lamanya. Tapi dia terus istighfar, bertaubat kepada Allah. Nah, lalu taubatnya diterima oleh Allah. Nah, setelah Allah terima taubatnya, baru kemudian Rasul menyapa orang tersebut. Nah, ini riwayat ini adalah dalil, dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Kalau ada orang Islam kok berani menghina, melecehkan Quran, Sunnah, syariat Islam, maka kita boleh benci kepada orang itu, kita boleh berpaling darinya, dan kita lakukan hajar. Al-hajar itu meninggalkan dia, tidak menyapa dia. Sampai kapan? Sampai dia taubat. Selama dia belum taubat, kita nggak usah nyapa orang tersebut. Tanpa batas ya, sampai dia taubat tadi. Yaitu ada nanti pengecualian. Yaitu Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Cukup Bapak sekalian? Jangan apa? Bunuh. Jangan membunuh. Ya jangan. Ya, apalagi sesama kaum muslimin. Ya. Jadi orang Islam itu haram ditumpahkan darahnya, haram diambil hartanya. Itu jelas dalilnya. Membunuh tentu saja tidak boleh. Jadi saya kira itu Pak Agus. Jadi kalau maaf ya, kan ada tokoh dibenci sekali kan di negeri ini. Ya, bahkan dianggap musuh negara kan gitu. Ada nggak? Ada kan? Padahal dia seorang muslim. Nah, yang musuhnya siapa? Ya orang Islam juga, sampai seperti itu. Gara-gara beda pilihan politik misalnya. Ya itu kan ngaco seperti itu. Ya saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa yang kita bisa bahas dari poin yang ke-31. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.